Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rohani Simanjuntak dari kelas 12 Akuntansi 1 SMK Multi Study High School Batam. Jadi pada video kali ini Rohani akan menjelaskan materi pembelajaran Rohani saat ini, yaitu aset tetap tidak berwujud. Dari kata tidak berwujud nih kawan-kawan, kita bisa membayangkan kalau tidak berwujud itu nggak ada, nggak bisa kita lihat, fisiknya tuh nggak ada. Dengan kata lain, tidak berwujud ini diartikan dengan tidak dapat dilihat secara langsung dan tidak mempunyai fisiknya. Nah, sekarang kan kita membahas aset tetap tidak berwujud. Nah, aset tetap tidak berwujud ini aset yang tidak bisa kita lihat secara fisik, tetapi aset ini mempunyai nilai bagi perusahaan. Aset tetap tidak berwujud ini dinilai dengan keistimewaannya, tidak dinilai dengan fisiknya. Aset tetap tidak berwujud ini memiliki nilai umur ekonomis yang cukup panjang ya kawan-kawan, lebih dari 1 tahun, dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan. Menurut PSAK nomor 19, aset tetap tidak berwujud ini merupakan aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai bentuk fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang, jasa, sewakan pada pihak lainnya atau untuk tujuan administratif kawan-kawan. Oke, sekarang kita masuk pada karakteristik aset tetap tidak berwujud. Yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik. Yang dimaksud tidak memiliki fisiknya, tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi aset ini memiliki nilainya. Nah, dari nilainya ini, perusahaan bisa menjadi besar, namanya bisa terkenal di mana-mana karena adanya logo ataupun merek dari perusahaan tersebut. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Contoh nih ya kawan-kawan, kalau misalkan pensil. Kalau pensil itu kan dia memiliki wujud kan, dan pensil ini kalau misalkan kita mau beli, dia pasti si konsumen ini tahu budget yang bakal dikeluarin untuk membeli suatu pensil ini. Kayak misalkan pensil biasanya itu kan harganya paling mahal 2.000 lah ya kawan-kawan, ataupun buku tulis paling mahal, mungkin buku tulis yang kecil itu yang per 20 lembarnya itu paling mahal 3.000 paling nggak kawan-kawan. Itu konsumen sudah bisa menebak atau menerka budget yang bakal dikeluarkan itu berapa. Sedangkan kalau aset tetap tidak berwujud, kayak misalkan saya mau beli merek si Aqua ini. Nah, saya nggak tahu nih budget yang mesti saya keluarkan untuk membeli suatu merek Aqua tersebut. Saya harus melihat atau menelaah bahwa di setiap per tahunnya itu Aqua ini down atau naik nih kawan-kawan namanya. Kalau misalkan down, pasti merek Aqua ini pasti bakal rendah juga nilai jual untuk merek tersebut. Sedangkan kalau misalkan tinggi atau sedang booming nih Aqua atau sedang laku lah di pasaran, pasti merek Aqua tersebut lebih tinggi, dan kita nggak bisa menetapkan kayak misalkan di tahun ini 2020 ini merek Aqua itu diperjualkan dan pasti dijualkan dengan harga 12 miliar. Itu nggak mungkin kita tahu langsung 12 miliar gitu kan kawan. Kita harus melihat dulu laporan-laporan keuangannya, apakah merek tersebut naik atau turun di tahun itu atau di tahun sebelumnya. Kita juga harus ngerekap. Sedangkan kalau misalkan pena atau pensil tadi itu kita udah tahu budget yang mesti kita keluarkan. Sedangkan untuk membeli suatu merek tersebut, kita harus melihat nih dari konsumen, kita harus melihat dari laporan keuangannya. Kalau aset tetap tidak berwujud ini, kita nggak bisa langsung menyediakan uang secara langsung untuk membeli tersebut, tapi kita harus survei dulu, kita harus lihat dulu konsumennya, seberapa banyak konsumen suka gitu kan. Atau bisa disebut harus melihat pengakuan konsumen yang menggunakan merek kita. Yang ketiga, sifatnya berjangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Misalkan ya kawan-kawan, hari ini kita buat merek. Nah, mereknya ini saya ambil Pintuku lah ya. Merek si Pintuku ini kita buat hari ini dan akan berjangka panjang untuk masanya ya kawan-kawan, misalkan beberapa tahun ke depan. Nah, untuk menentukan bahwa si Pintuku ini, merek Pintuku ini nilainya besar atau enggak, nilainya ada atau enggak di beberapa tahun ke depan itu, pasti akan ada pengakuan si konsumen. Dan ini memiliki waktu di masa yang akan datang untuk kita melihat hasil dan nilai dari si merek Pintuku ini. Yang keempat, digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Nah kawan-kawan, apa-apa aja sih yang termasuk dalam aset tetap tidak berwujud ini?
Yang pertama itu ada hak paten. Hak paten itu merupakan hak tunggal yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Misalkan nih kawan-kawan, hak paten ini berkecenderungan itu kayak penemuan-penemuan rumus atau penemuan-penemuan barang-barang atau penemuan-penemuan pesawat sederhana ya kawan-kawan. Dan contohnya kayak Bapak Habibie, dia menemukan rumus yang membengkokkan sayap pesawat gitu ya kawan-kawan. Atau penemu bola lampu Thomas Alva Edison kan sudah lama meninggal ya kawan-kawan. Bisa aja penemuannya atau hak patennya ini diturunkan kepada keluarganya ataupun diturunkan kepada yang membeli penemuan tersebut. Tapi kita nggak tahu ya kawan-kawan, penemuan-penemuan tersebut diturunkan ke keluarganya atau dibeli kepada seseorang. Yang kedua itu ada hak cipta. Nah, hak cipta ini lebih berkecenderungan kepada pencipta musik atau pencipta lagu, pencipta film. Nah, hak cipta ini adalah hak seseorang untuk mengawasi penemuannya agar tidak dikopi oleh orang lain. Kayak misalkan kayak gitu ya kawan-kawan, yang dia merilis lagu yaitu Aku Bukan Boneka, dan itu ada dilaporkan oleh pencipta gitu kan kawan. Contoh kasusnya seperti itulah. Merek dagang ini merupakan hak untuk menggunakan hak dagang, menggunakan cap, menggunakan nama atau lambang usaha tersebut. Misalnya nih kayak Tesosro, Aqua, Carfil, Adidas, Puma, dan sebagainya. Oke, yang keempat itu ada franchise atau waralaba ataupun lisensi. Nah, franchise ini merupakan hak tunggal yang diperoleh suatu perusahaan lain untuk mengkomersilkan produk melalui proses, teknik, ataupun resep yang sama. Misalkan ya kawan-kawan, kayak misalkan perusahaan KFC. Nah, saya ini mau buka cabang nih perusahaan KFC di Indonesia. Tetapi kan perusahaan KFC ini dibuatkan di luar negeri atau haknya itu dari luar negeri ya kawan-kawan. Jadi saya pengen bukanya itu di Indonesia. Nah, saya franchise lah atau waralaba atau lisensi dari luar negeri. Yang dimana saya harus meminta izin kepada si penciptanya ini atau perusahaan dari luar negerinya ini untuk saya buka cabang di Indonesia dengan proses yang sama, teknik pembuatan yang sama, logo yang sama, resep yang sama, bahkan setiap sudutnya itu untuk tempat makannya juga sama dengan KFC luar negeri gitu kawan-kawan. Jadi ini yang disebut atau yang dinamakan franchise atau lisensi atau waralaba. Oke, yang kelima ada goodwill. Nah, goodwill ini adalah semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha seperti letak perusahaan yang strategis, pemimpin yang profesional, nama yang terkenal, dan sebagainya. Sebagai contoh kayak misalkan ada penjual bakso bakar di suatu lapangan ya kawan-kawan. Nah, biasanya pendapatan si bakso bakar ini 50.000 per hari. Suatu hari dibangunlah pasar malam di sebuah lapangan tersebut. Maka pendapatan bakso bakar tersebut semakin bertambah di kawan-kawan karena di lapangan tersebut semakin banyak orang yang ramai untuk berkunjung. Maka pendapatan bakso bakar tersebut setelah dibangun pasar malam itu pendapatannya sehari 200.000. Nah, kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan. Tapi untuk goodwill ini khusus untuk perusahaan-perusahaan gitu ya kawan-kawan. Itu sebagai contoh sederhana atau contoh kecilnya saja. Yang keenam ada deplesi. Nah, deplesi ini lebih berkecenderung ke sumber daya alam seperti emas, batu bara, biji besi, tambang timah, minyak, hutan yang secara berangsur-angsur nilainya akan berkurang. Yang ketujuh itu ada perangkat lunak atau software. Ini kayak aplikasi-aplikasi gitu ya kawan-kawan. Kayak misalkan WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan yang kedelapan itu ada aset tetap dalam pengembangan. Kayak misalkan perumahan, dulunya itu nggak ada tempat beribadah, sekarang ada tempat beribadah, dan yang lebih memenuhi kebutuhan keseharian para penduduk perumahan tersebut. Misalkan mallnya, mall kan biasanya hanya untuk tempat pembelanjaan ataupun tempat bioskop gitu, tetapi ada inovasi baru seperti penambahan kayak taman bermain anak atau tempat penitipan anak ataupun tempat belajar-belajar bagi anak-anak gitu. Nah, ada beberapa cara pemilikan aset tetap tidak berwujud. Yang pertama itu ada dibeli tunai, yang kedua dibuat sendiri atau diciptakan sendiri, yang ketiga diterima sebagai hadiah atau penemuan.
Oke, selanjutnya itu ada amortisasi. Nah, amortisasi adalah alokasi secara periodik biaya perolehan aset tidak berwujud. Nah, amortisasi ini bisa dibilang nilai yang disusutkan untuk aset tetap tidak berwujud. Nah, contohnya itu kawan-kawan, misalkan ya, membayar sebesar 120 juta untuk hak paten. Umur patennya itu 12 tahun dan dikeluarkan 6 tahun sebelum pembelian. Caranya gimana? Nah, caranya itu kan itu tadi ada 12 tahun, tetapi sudah dikenakan selama 6 tahun. Berarti sisa umur patennya itu selama 6 tahun dong. Maka dari itu kita harus membayar 120 juta. Sedangkan sisa umur patennya itu 6 tahun. Jadi 120 juta dibagi 6 juta itu 20 juta. Berarti nilai amortisasi per tahun untuk hak paten ini sebesar 20 juta ya kawan-kawan. Oke, sudah di penghujung. Cukup sekian dan terima kasih dari penjelasan mengenai aset tetap tidak berwujud. Jikalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.